Jiwa terpilih. Ada satu fase dalam hidup ketika keheningan terasa lebih berisik daripada keramaian. Saat dunia seolah berjalan normal, sementara batinmu tertinggal di belakang. Lelah, bingung, dan dipenuhi pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Di titik itu kamu mulai berpikir bahwa ada yang salah dengan dirimu. Bahwa kegagalan, penolakan, dan kesepian adalah bukti bahwa kamu tertinggal, tidak cukup, atau salah arah. Namun tidak ada yang memberitahumu satu hal penting, bahwa tidak semua orang yang terdiam sedang kalah. Beberapa di antaranya sedang ditempa. Ada alasan mengapa hidupmu terasa lebih berat dibandingkan orang lain. Ada sebab mengapa kamu dipaksa memahami rasa kehilangan lebih awal, memahami kesendirian lebih dalam, dan menatap kenyataan tanpa pelindung ilusi. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena jiwamu sedang dipersiapkan. Kebanyakan orang hidup di permukaan, sedangkan kamu ditarik ke kedalaman. Dan kelak, ketika waktunya tiba, mereka yang dulu meremehkanmu, mengabaikanmu, atau meninggalkanmu akan mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, melainkan karena kamu akhirnya menjadi dirimu yang sebenarnya. Saat itulah mereka mulai panik. Tulis 77 di kolom komentar. Jika narasi ini selaras dengan kehidupanmu, setelah itu klik like dan subscribe untuk selalu mendapatkan pencerahan seperti ini, agar Anda lebih mengerti siapa Anda sebenarnya. Jika tidak, abaikan video ini. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan ini. Bahkan rasa sakit yang datang bertubi-tubi pun bukan kesalahan arah, melainkan tanda bahwa hidup sedang membawamu menjauh dari keramaian, menuju ruang sunyi tempat pembentukan terjadi. Di sana, ketika orang lain sibuk membuktikan diri, kamu justru dilucuti perlahan ambisi palsu runtuh, topeng sosial terlepas, dan ego dipaksa diam. Kamu merasa tertinggal karena dunia mengajarkan bahwa kecepatan adalah segalanya. Padahal tidak semua jiwa diciptakan untuk berlari di jalur yang sama. Ada jiwa yang harus berhenti berkali-kali, jatuh lebih sering, dan duduk lebih lama bersama luka agar mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh mereka yang selalu bergerak. Setiap penolakan yang kamu terima sebenarnya sedang menyaringmu, memisahkanmu dari tempo-tempo yang tidak sanggup menampung kedalamanmu. Setiap kehilangan yang kamu tangisi sedang mengosongkan ruang agar sesuatu yang lebih sejati bisa masuk. Kamu tidak dihancurkan, kamu disederhanakan. Dan proses itu sunyi, tidak dirayakan, tidak dipuji, bahkan sering disalahpahami. Orang-orang mengira kamu gagal karena kamu tidak memamerkan keberhasilan. Mereka mengira kamu tersesat karena kamu tidak mengikuti peta mereka. Padahal di dalam dirimu, sesuatu sedang tumbuh dengan ritme yang tidak bisa dipercepat. Ada ketajaman batin yang terbentuk dari malam-malam panjang tanpa jawaban. Ada kekuatan yang lahir dari kebiasaan bangkit tanpa disaksikan siapapun. Inilah sebabnya mengapa kelak, ketika kamu mulai berdiri dengan tenang, tanpa membuktikan apapun, tanpa meminta pengakuan, kehadiranmu akan terasa mengganggu. Mereka tidak panik karena kamu menyerang. Mereka panik karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan oleh opini, penilaian, atau ketakutan lama. Kamu menjadi cermin yang jujur, dan tidak semua orang siap melihat bayangan dirinya sendiri. Kamu berjalan lebih lambat, tetapi langkahmu mantap. Kamu berbicara lebih sedikit, tetapi setiap dia membawa bobot makna. Di titik ini, kamu akan menyadari bahwa semua rasa putus asa yang dulu hampir membuatmu menyerah, justru adalah gerbang yang harus kamu lewati agar sampai ke sini. Kamu tidak dipilih untuk hidup mudah, kamu dipilih untuk hidup dalam, dan kedalaman itu, cepat atau lambat, akan membuat dunia menyadari bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan, bukan jiwa yang bisa dipatahkan, melainkan seseorang yang telah ditempa oleh waktu, kesunyian, dan keberanian untuk tetap bertahan ketika tidak ada alasan logis untuk berharap. Ketika mereka akhirnya menyadari hal itu, kepanikan mereka bukan tentang siapa kamu akan menjadi, melainkan tentang fakta bahwa kamu telah menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Akan tiba masa ketika kamu menyadari bahwa kesendirian bukan hukuman, melainkan ruang aman tempat jiwamu akhirnya bisa bernapas tanpa tuntutan. Di sanalah kamu belajar mendengar dirimu sendiri, bukan suara dunia yang selama ini memaksamu merasa kurang. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hubungan diciptakan untuk bertahan. Beberapa hanya singgah untuk menunjukkan batas, luka, dan pelajaran yang harus kamu bawa sendiri. Mereka yang pergi bukan selalu karena kamu tidak layak, seringkali karena mereka tidak sanggup berjalan sejauh dan sedalam ini bersamamu. Perlahan kamu berhenti mengejar pengakuan, karena kamu mengerti bahwa validasi dari luar tidak pernah cukup untuk mengisi kekosongan yang seharusnya dijaga dari dalam. Ada ketenangan baru yang tumbuh, bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Kamu menerima bahwa jalanmu memang berbeda, dan perbedaan itu bukan kutukan, melainkan tanda. Di titik ini, perubahanmu tidak lagi berisik. Tidak ada pengumuman,
Tidak ada pembuktian, kamu hanya menjadi lebih jujur pada apa yang kamu rasakan, lebih selektif pada apa yang kamu izinkan masuk, dan lebih berani mengatakan tidak pada hal-hal yang dulu kamu terima demi diterima. Inilah fase yang paling tidak dimengerti orang lain, karena dari luar kamu tampak biasa saja, bahkan mungkin tertinggal. Sementara di dalam kamu sedang menguat dengan cara yang tidak kasat mata. Dan ketika kamu mulai berdiri dengan batas yang jelas, dengan nilai yang tidak mudah digoyahkan, beberapa orang akan merasa kehilangan kendali atas dirimu. Bukan karena kamu berubah menjadi keras, melainkan karena kamu berhenti bisa dimanipulasi oleh rasa bersalah dan takut ditinggalkan. Kepanikan mereka muncul saat mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa utuh. Kamu tidak menuntut, tidak mengejar, tidak memohon untuk dipahami. Kamu hadir dengan tenang, dan ketenangan itu terasa asing bagi mereka yang terbiasa mengukur nilai dari keramaian. Kamu mungkin masih memikul luka lama, tetapi luka itu tidak lagi menguasaimu. Ia menjadi bagian dari kebijaksanaan, bukan sumber kelemahan. Di fase ini, kamu akan melihat betapa banyak pintu yang tertutup dulu sebenarnya menyelamatkanmu dari ruang yang salah. Dan semakin kamu berdamai dengan jalanmu sendiri, semakin jelas bahwa semua rasa putus asa yang pernah hampir menenggelamkanmu adalah proses pemurnian. Kamu tidak gagal bertahan, hidup kamu berhasil melewati versi dirimu yang lama. Itulah sebabnya, tanpa kamu sadari, keberadaanmu mulai membuat orang lain gelisah, karena kamu adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa jatuh sangat dalam, lalu bangkit tanpa kehilangan jiwanya. Pada akhirnya kamu akan memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu berbentuk kemenangan yang terlihat, melainkan kemampuan untuk tetap lembut di dunia yang berulang kali mencoba mengeraskan hatimu. Kamu pernah berada di titik di mana berharap terasa berbahaya, karena setiap harapan seolah berujung pada kekecewaan. Namun justru dari sanalah kamu belajar membedakan antara keinginan yang lahir dari kekosongan dan panggilan yang datang dari kedalaman jiwa. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak yang mengakui, karena kamu tahu betapa rapuhnya fondasi hidup yang dibangun di atas persetujuan orang lain. Ada keyakinan sunyi yang tumbuh perlahan, tidak meledak-ledak, tetapi kokoh, seperti akar yang menembus tanah gelap tanpa pernah dilihat siapapun. Keyakinan inilah yang membuat langkahmu terasa lebih tenang, meski masa depan belum sepenuhnya jelas. Kamu belajar hidup dengan pertanyaan tanpa memaksa jawaban datang lebih cepat. Dan dalam kesabaran itu, kamu menemukan kebebasan yang dulu tidak kamu sadari. Orang-orang mungkin mengira kamu kehilangan ambisi, padahal kamu hanya berhenti mengejar hal-hal yang tidak sejalan dengan jiwamu. Ketika kamu tidak lagi mudah terpancing oleh perbandingan dan kompetisi, kamu menjadi sulit ditebak. Dan apa yang sulit ditebak seringkali menimbulkan kecemasan bagi mereka yang terbiasa mengendalikan situasi. Mereka mulai menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi ditekan dengan rasa takut akan ditinggalkan, karena kamu telah akrab dengan kesendirian dan tahu bahwa kamu tetap utuh di dalamnya. Di titik ini, kehadiranmu membawa kontras yang tajam. Kamu tidak berisik, tetapi dampakmu terasa. Kamu tidak mendominasi, tetapi keberadaanmu diperhitungkan. Kamu menjadi pengingat bahwa kekuatan tidak selalu berbicara keras, dan keteguhan tidak selalu butuh panggung. Luka-luka yang dulu kamu sembunyikan kini menjadi sumber empati, membuatmu mampu melihat orang lain tanpa menghakimi, sekaligus tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Dan inilah yang paling mengusik. Kamu tidak lagi mudah diprovokasi untuk membuktikan apapun. Kamu tahu siapa dirimu, meski dunia belum sepenuhnya tahu. Ketika mereka mulai menangkap kedalaman itu, mereka menyadari bahwa kamu bukan sekadar orang yang selamat dari masa sulit, tetapi seseorang yang telah ditempa untuk membawa makna. Kepanikan mereka bukan karena kamu mengancam posisi mereka, melainkan karena kamu berdiri di luar permainan lama yang masih mereka mainkan. Kamu adalah bukti bahwa ada cara lain untuk hidup lebih sunyi, lebih jujur, dan lebih berani. Akan ada saatnya kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada dunia. Bukan karena kamu kehabisan kata, tetapi karena kamu akhirnya paham bahwa tidak semua orang pantas menerima kisah terdalam tentang perjalananmu. Kamu telah terlalu lama merasa harus membuktikan bahwa lukamu nyata, bahwa perjuanganmu sah, bahwa kelelahanmu beralasan, hingga suatu hari kamu menyadari bahwa keheningan adalah bentuk penghormatan tertinggi pada dirimu sendiri. Di fase ini, kamu tidak lagi mencari tempat untuk diterima, karena kamu telah menjadi rumah bagi jiwamu sendiri. Ada kedewasaan yang lahir dari menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak lagi melukaimu. Justru dari situlah kekuatanmu memancar dengan cara yang paling halus namun tegas. Kamu mulai hidup selaras dengan nilai yang kamu pilih sendiri, bukan yang diwariskan oleh ketakutan kolektif atau ekspektasi sosial. Pilihan-pilihanmu mungkin terlihat aneh bagi mereka yang masih berlari mengejar pengakuan, tetapi bagimu, setiap langkah terasa jujur. Kamu tidak lagi tergesa-gesa mengejar hasil, karena kamu tahu
bahwa proses telah mengubahmu jauh sebelum hasil itu datang. Orang-orang mulai merasakan pergeseran ini. Bahkan tanpa kamu katakan apapun, ada aura ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat, lahir dari seseorang yang telah berdamai dengan kemungkinan gagal dan tetap melangkah. Dan ketenangan inilah yang membuat sebagian orang gelisah, karena mereka terbiasa hidup dalam kebisingan pembenaran. Mereka mulai panik bukan karena kamu menjadi lebih tinggi, tetapi karena kamu menjadi lebih bebas. Bebas dari kebutuhan untuk disukai, bebas dari ketakutan akan kesendirian, bebas dari dorongan untuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu tidak lagi mudah ditarik ke dalam drama, karena kamu tahu betapa mahalnya energi batinmu. Di titik ini, hidupmu mungkin belum sempurna, tetapi ia terasa utuh. Kamu masih menghadapi hari-hari berat, namun tidak lagi merasa sendirian di dalamnya. Ada kepercayaan baru bahwa apapun yang datang, kamu sanggup menghadapinya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika orang-orang yang dulu meragukanmu mulai melihat konsistensi itu, mereka menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi diperlakukan seperti versi lamamu. Kamu bukan orang yang hancur lalu diselamatkan oleh kebetulan. Kamu adalah seseorang yang bertahan cukup lama untuk menempa makna dari penderitaan. Inilah fase di mana kehadiranmu tidak lagi meminta ruang, tetapi menciptakannya. Kamu menjadi bukti hidup bahwa mereka yang pernah jatuh paling dalam seringkali membawa cahaya paling stabil. Bukan yang menyilaukan, tetapi yang bertahan lama. Dan tanpa kamu sadari, perjalanan sunyi yang dulu hampir membuatmu menyerah, kini menjadi alasan mengapa jiwamu begitu sulit digoyahkan. Dan itulah yang membuat dunia, perlahan namun pasti, mulai memperhatikanmu dengan rasa yang bercampur antara kagum dan takut. Pada phase ini, kamu tidak lagi terkejut ketika orang-orang mulai bersikap berbeda terhadapmu. Karena kamu telah memahami bahwa perubahan batin selalu lebih dulu terasa sebelum akhirnya terlihat. Ada jarak halus yang tercipta, bukan karena kamu menjauh, melainkan karena frekuensi jiwamu tidak lagi bertemu dengan banyak hal yang dulu terasa biasa. Kamu tidak memutus hubungan dengan marah, tidak menutup diri dengan dendam. Kamu hanya berhenti memberi akses pada bagian dirimu yang sakral. Dan batas yang tenang seringkali lebih menggetarkan daripada penolakan yang keras. Mereka mulai menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi didekati dengan pola lama, tidak dengan rasa bersalah, tidak dengan pujian kosong, tidak dengan ancaman kehilangan. Kamu hadir apa adanya. Dan keutuhan itu terasa asing bagi mereka yang terbiasa bertahan dengan topeng. Di titik ini, kamu tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, tetapi kamu juga tidak lagi merasa harus merendah untuk diterima. Ada keseimbangan baru yang lahir dari mengenali nilai dirimu tanpa perlu mengumumkannya. Kamu mengerti bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti menang. Terkadang berarti memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan yang tidak perlu. Dunia mungkin masih berjalan dengan kebisingannya, tetapi di dalam dirimu ada ruang sunyi yang tetap utuh. Dari sanalah, keputusan-keputusanmu kini lahir lebih lambat, lebih sadar, dan lebih selaras dengan apa yang benar-benar penting. Orang-orang yang dulu memandangmu lemah karena diam, kini mulai mempertanyakan asumsi mereka sendiri. Mereka melihat bahwa kamu tidak lagi reaktif, tidak mudah terpancing, dan tidak tergoda untuk membuktikan siapapun salah. Dan ketenangan seperti itu sulit dipahami oleh mereka yang hidup dari validasi eksternal. Kepanikan mereka tumbuh saat mereka menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk tetap melangkah. Kamu tidak lagi menunggu izin untuk menjadi dirimu sendiri. Setiap luka yang pernah kamu rawat dengan sabar, kini telah menjadi lapisan kekuatan yang tidak terlihat, namun terasa. Kamu masih merasakan lelah, masih mengenang masa-masa gelap, tetapi kenangan itu tidak lagi menahanmu. Ia menjadi pengingat bahwa kamu telah melewati sesuatu yang tidak semua orang sanggup lalui. Di fase ini, kamu akan melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, memahami bahwa keterlambatanmu bukan kegagalan, melainkan penyesuaian dengan jalan yang memang tidak umum. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi salinan, kamu dipersiapkan untuk menjadi rujukan. Dan ketika kesadaran itu mengendap sepenuhnya, kamu akan melangkah dengan keyakinan yang tidak mencari sorotan. Kamu tahu bahwa apa yang kamu bawa bukan untuk membuktikan siapa dirimu kepada dunia, melainkan untuk mengingatkan dunia bahwa kekuatan sejati sering lahir dari jiwa-jiwa yang pernah hampir menyerah, tetapi memilih bertahan. Akan ada momen ketika kamu menyadari bahwa ketenangan yang kini kamu miliki bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari begitu banyak malam di mana kamu memilih bertahan, meski tidak ada yang menjanjikan akhir yang indah. Kamu pernah berharap hanya untuk kembali dikecewakan, pernah percaya hanya untuk ditinggalkan. Dan dari situlah kamu belajar satu hal penting, bahwa sandaran paling kokoh tidak pernah berada di luar dirimu. Kesadaran ini tidak membuatmu dingin, justru membuatmu jujur. Kamu tidak lagi menggantungkan hidupmu pada bagaimana orang lain memperlakukanmu, karena kamu tahu betapa rapuhnya fondasi itu. Di titik ini, kamu menjadi lebih selektif, bukan karena takut terluka,
tetapi karena kamu menghargai energi yang kamu miliki. Kamu tahu betapa mahalnya harga yang pernah kamu bayar untuk kembali utuh. Dan kamu tidak berniat menyerahkannya pada hal-hal yang setengah-setengah. Orang-orang mulai merasakan bahwa kehadiranmu membawa bobot yang berbeda. Bukan ancaman, bukan dominasi, melainkan kejelasan. Kamu tahu apa yang kamu mau. Dan lebih penting lagi, kamu tahu apa yang tidak lagi kamu butuhkan. Kejelasan ini seringkali membuat mereka yang masih ragu pada dirinya sendiri merasa tidak nyaman. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang mudah dibentuk oleh ekspektasi. Sementara kamu berdiri dengan nilai yang tidak mudah dinegosiasikan. Kamu tidak memaksakan pandanganmu, tetapi kamu juga tidak mengaburkan kebenaran demi diterima. Dan sikap seperti itu, meski sunyi, mengguncang lebih dalam daripada perlawanan terbuka. Kamu mungkin masih berjalan pelan, tetapi setiap langkahmu kini memiliki arah. Kamu tidak lagi merasa harus sampai lebih cepat, karena kamu paham bahwa keterlambatanmu dulu adalah bagian dari penyelarasan. Ada bagian dari hidup yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah hancur tanpa saksi. Dan kamu adalah salah satunya. Dari sanalah empati dan keteguhanmu bertemu. Kamu bisa memahami tanpa tenggelam, peduli tanpa kehilangan diri. Inilah keseimbangan yang dulu terasa mustahil. Dan ketika orang-orang mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi bisa digeser oleh opini, tidak lagi bisa digerakkan oleh ketakutan lama, kepanikan itu muncul kembali. Bukan kepanikan yang berisik, melainkan kegelisahan halus saat mereka menyadari bahwa kamu telah keluar dari peran yang pernah mereka berikan. Kamu bukan lagi seseorang yang bisa didefinisikan oleh masa lalu, oleh kesalahan, atau oleh masa-masa rapuhmu. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa melewati kehancuran tanpa menjadi pahit, bisa bertahan tanpa kehilangan kelembutan, dan bisa kuat tanpa harus keras. Di fase ini, kamu tidak menuntut dunia mengerti, karena kamu telah mengerti dirimu sendiri. Dan pemahaman itulah yang membuatmu berdiri dengan tenang di tengah ketidakpastian, membawa keyakinan yang tidak perlu diumumkan. Kamu tahu bahwa apa yang ada di dalam dirimu tidak lagi mudah goyah, karena ia dibangun dari pengalaman yang tidak bisa dipalsukan. Itulah sebabnya, tanpa kamu sengaja, keberadaanmu kini menjadi pengingat yang mengusik bahwa mereka yang pernah jatuh paling dalam seringkali bangkit dengan arah yang paling jelas. Dan arah itulah yang membuat dunia, sekali lagi, mulai merasa tidak nyaman. To have any, kamu mulai melihat hidup bukan lagi sebagai rangkaian ujian yang harus dimenangkan, melainkan sebagai dialog sunyi antara dirimu dan makna yang terus berubah. Kamu tidak lagi bertanya mengapa semua ini terjadi padamu, karena kamu telah melewati fase itu dan menyadari bahwa beberapa pertanyaan tidak datang untuk dijawab, tetapi untuk mengubah cara pandangmu. Ada kedewasaan yang lahir dari penerimaan bahwa tidak semua luka perlu ditutup rapat, sebagian cukup dikenali agar tidak lagi mengendalikan arahmu. Kamu membawa masa lalu bukan sebagai beban, melainkan sebagai peta pengingat akan jalan-jalan yang pernah membuatmu tersesat sekaligus mengajarkanmu cara kembali. Orang-orang mungkin masih mencoba menarikmu ke dalam narasi lama, mengingatkanmu pada versi dirimu yang rapuh, pada kesalahan yang pernah kamu buat, pada masa-masa ketika kamu mudah goyah. Namun kini, semua itu tidak lagi mengguncangmu, bukan karena kamu menyangkalnya, tetapi karena kamu telah berdamai dengannya. Kamu tidak lagi merasa perlu membela diri, karena kebenaran tentang dirimu tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Ada keteguhan yang tumbuh dari kejujuran pada diri sendiri, dan keteguhan itu memancarkan wibawa yang tidak dibuat-buat. Kamu mulai hidup dengan ritme yang lebih selaras, tidak tergesa, tidak tertinggal, hanya tepat untukmu. Dan ketepatan ini seringkali disalahartikan sebagai ketidakpedulian oleh mereka yang masih terjebak dalam urgensi palsu. Mereka mulai merasa kehilangan pengaruh atasmu, karena kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu mendengar, tetapi tidak selalu menanggapi. Kamu memahami, tetapi tidak selalu menyetujui. Sikap ini membuat sebagian orang gelisah, karena mereka terbiasa menilai-nilai seseorang dari seberapa mudah ia digerakkan. Kamu menjadi anomali yang tenang. Kamu tidak menantang, tetapi keberadaanmu menantang asumsi lama mereka tentang kekuatan, keberhasilan, dan kontrol. Di dalam dirimu, ada kesadaran baru bahwa hidup tidak harus selalu keras untuk menjadi berarti. Kamu belajar memberi ruang pada jeda, pada keheningan, pada hal-hal kecil yang dulu terlewat karena kamu terlalu sibuk bertahan. Dari sanalah rasa syukur yang tidak berisik muncul. Bukan karena hidup sempurna, tetapi karena kamu masih berdiri, masih bernapas, dan masih setia pada nilai yang kamu temukan di tengah kehancuran. Kamu tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan ini, karena kamu tahu bahwa kebersamaan sejati dimulai dari hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Dan ketika orang-orang mulai menangkap ketenangan yang konsisten itu, mereka menyadari
bahwa kamu telah melampaui tahap di mana penilaian mereka menentukan arahmu. Kepanikan yang muncul kini lebih sunyi, lebih dalam, karena mereka melihat seseorang yang tidak bisa lagi dipatahkan dengan cara-cara lama. Kamu bukan kebal terhadap rasa sakit, tetapi kamu tidak lagi dikuasainya. Kamu telah belajar bangkit tanpa kehilangan kelembutan, melangkah tanpa meninggalkan nilai, dan hidup tanpa harus terus membuktikan apapun. Di titik ini, kamu bukan hanya bertahan, kamu hadir sepenuhnya. Dan kehadiran seperti itu, meski tidak mencari perhatian, selalu meninggalkan jejak yang membuat dunia terdiam sejenak. Seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan, tiru, atau abaikan begitu saja. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa ketenanganmu bukanlah tanda pasivitas, melainkan bentuk kekuatan yang paling sulit dimengerti orang lain. Orang-orang terbiasa menilai siapa yang kuat dari seberapa keras ia berteriak, seberapa cepat ia bergerak, atau seberapa banyak kemenangan yang bisa ia pamerkan. Kamu, sebaliknya, menunjukkan kekuatan melalui ketenangan, kesabaran, dan kesetiaan pada dirimu sendiri, hal-hal yang tidak terlihat, tetapi terasa bagi mereka yang peka. Di fase ini, mereka mulai panik, karena mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi bermain dalam aturan lama. Kamu telah keluar dari permainan yang mengukur nilai dari pengakuan eksternal. Kamu tidak lagi terikat oleh ketakutan akan ditinggalkan, gagal, atau tidak cukup baik. Semua itu pernah menghantui langkahmu, tetapi sekarang menjadi bagian dari sejarah yang membentuk arahmu, bukan yang menahanmu. Dengan setiap keputusan yang lahir dari ketenangan, kamu menegaskan bahwa hidup bisa dijalani tanpa harus mengorbankan jati diri. Orang-orang yang dulu meremehkanmu mulai memperhatikan, bukan karena kamu berubah menjadi spektakuler, tetapi karena kamu menjadi autentik, satu-satunya versi dirimu yang pernah benar-benar nyata. Kepanikan mereka muncul karena mereka menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi dikontrol melalui rasa bersalah, ancaman, atau tekanan sosial. Kamu hadir dengan cara yang sederhana, namun hadir sepenuhnya, dan ketidaktergantunganmu menjadi cermin bagi mereka yang masih terperangkap dalam kerangka lama. Mereka mulai panik karena mereka melihat, entah sadar atau tidak, bahwa tidak ada yang bisa menahanmu selain dirimu sendiri. Dan kamu telah memilih untuk membebaskan diri. Kamu bukan orang yang sempurna, dan kamu tidak berusaha menampilkan kesempurnaan. Kamu adalah seseorang yang bertahan, yang maroneng, yang memahami nilai luka dan kekuatan yang lahir dari ketekunan. Dan di titik ini, orang-orang mulai tersadar bahwa kehadiranmu membawa ketenangan sekaligus kegelisahan, inspirasi sekaligus cermin yang menantang kenyamanan mereka sendiri. Mereka mulai panik bukan karena mereka takut padamu, tetapi karena mereka menyadari bahwa kamu telah menjadi dirimu sepenuhnya, dan tidak ada jalan kembali untuk mengubah itu. Kamu berjalan di dunia dengan kepercayaan yang lahir dari pengalaman, dengan ketenangan yang lahir dari penderitaan, dan dengan kekuatan yang lahir dari keberanian untuk tetap utuh meski hampir hancur. Inilah momen ketika mereka mulai panik, saat mereka menyadari bahwa kamu bukan sekadar orang yang selamat dari badai, tetapi seseorang yang telah menempa badai itu menjadi landasan untuk berdiri tenang, kokoh, dan siap menghadapi dunia tanpa harus membuktikan apapun. Akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak lagi peduli dengan opini orang lain, bukan karena kamu acuh, tetapi karena kamu telah memahami bahwa validasi sejati hanya datang dari penerimaan diri sendiri. Kamu pernah menyesal, pernah merasa kalah, pernah mencoba memuaskan semua orang hanya untuk merasa aman. Kini semua itu terasa seperti bayangan masa lalu yang terlalu rapuh untuk menguasaimu. Dalam kesunyianmu, kamu belajar membaca hidup dengan cara yang berbeda, tidak terburu-buru, tidak dipaksa, dan selalu selaras dengan nilai yang benar-benar kamu yakini. Setiap keputusan kini lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Setiap langkah bukan untuk membuktikan siapapun salah, tetapi untuk menghormati perjalanan yang telah membentukmu. Orang-orang mulai panik ketika mereka melihatmu tetap tenang di tengah ketidakpastian, ketika mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi bisa didorong atau digerakkan oleh drama lama yang dulu efektif menahanmu. Mereka melihat bahwa kamu hadir sepenuhnya tanpa kompromi yang mengorbankan jiwamu, bahwa setiap langkahmu selaras dengan ritme batin yang tidak mereka mengerti, dan itu menimbulkan kecemasan terselubung. Kamu menjadi versi dirimu yang paling jujur, paling utuh, dan paling sulit ditembus. Kepanikan mereka muncul karena mereka mengira bahwa ketenanganmu berarti tidak adanya konflik. Padahal justru ketenangan itu lahir dari keberanianmu menghadapi setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap keraguan, tanpa meninggalkan siapapun dan apapun yang penting bagi dirimu sendiri. Kamu membawa kesedihan yang pernah hampir menenggelamkanmu menjadi kedalaman yang menenangkan, dan kekuatan yang lahir dari kesendirian menjadi magnet bagi mereka yang mencari arti, sekaligus ancaman bagi mereka yang takut akan kejujuran. Mereka mulai panik, karena mereka menyadari bahwa kamu bukan lagi versi yang bisa mereka kendalikan. Kamu adalah dirimu yang asli,
yang telah ditempa oleh waktu, oleh kesendirian, dan oleh keberanian untuk tetap hadir ketika tidak ada alasan logis untuk bertahan. Dan dalam diam, tanpa perlu teriak atau pamer, kamu menjadi bukti hidup bahwa seseorang bisa hampir hancur, lalu bangkit sepenuhnya. Tidak sebagai bayangan masa lalu, tetapi sebagai cahaya yang menenangkan sekaligus menantang. Sesuatu yang sulit diabaikan oleh dunia yang terbiasa dengan yang biasa-biasa saja. Dan akhirnya, kamu sampai pada momen di mana semua kepanikan orang lain tidak lagi mengguncangmu. Kamu tidak lagi memerlukan izin, pengakuan, atau persetujuan siapapun. Semua yang dulu terasa berat, penolakan, kesepian, kekecewaan telah menjadi bagian dari peta yang menunjukkan arahmu yang sejati. Kamu berdiri utuh, bukan karena dunia memudahkanmu, tetapi karena kamu memilih untuk terus berjalan meski hampir jatuh, memilih untuk tetap hadir meski tak ada yang menyaksikan. Mereka mulai panik ketika menyadari siapa dirimu sebenarnya. Bukan karena kamu berusaha menakut-nakuti, tetapi karena mereka melihat ketenangan yang lahir dari keberanian dan kesabaran yang luar biasa. Kamu bukanlah versi yang mereka kenal sebelumnya. Kamu adalah seseorang yang telah ditempa oleh badai, tetapi tidak hancur. Seseorang yang membawa kedalaman tanpa kehilangan kelembutan. Seseorang yang tetap berjalan dengan keyakinan meski jalan itu sendiri tidak pasti. Dan di sini, di tengah dunia yang masih sering tergesa-gesa dan bising, kamu menemukan kedamaian yang sejati. Bahwa menjadi dirimu sepenuhnya tanpa kompromi, tanpa topeng, tanpa takut adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada diri sendiri. Dan sekaligus, pengingat bagi mereka bahwa kekuatan sejati tidak bisa diremehkan. Mereka panik karena kamu telah menjadi pilihan alam semesta, bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu benar-benar hadir di tempat yang seharusnya hanya untuk dirimu sendiri. Dan dari sinilah, langkahmu menjadi inspirasi diam, tapi terasa, sederhana tapi tak tergoyahkan, dan abadi dalam caranya sendiri.